Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya kita apa tadi? Kita nggak sendiri. Iya. Kita nggak sendiri ya. Sekarang aja nggak sendiri ya. Rame-rame. Itu judul opening Ustadz Albert tuh bagus banget tuh. Kita nggak sendiri, ada Allah gitu ya. Bisa gitu. Bisa juga kita nggak sendiri, ada tetangga. Jangan bikin sayur pas-pasan gitu kan. Lebihin kuahnya. Ada tetangga. Terus kita hidup ada saudara, jangan cuman kaya sendirian. Iya. Ustadz Albert bisa nggak terusin sedikit lagi? Tadi openingnya terlalu cakep kalau saya yang terusin. Iya. Ustadz terusin dikit deh. Iya, baik. Bahwasanya bahwa manusia ini Allah ciptakan dengan manusia lain menunjukkan betapa kita ini lemah. Karena kita lemah, dan untuk menutup kelemahan itu maka Allah ciptakanlah manusia-manusia yang lain. Bahkan kalau kita ingin mengacu kepada salah satu pendapatnya Aristoteles, bahwa manusia ini adalah zan politikan, yakni makhluk sosial yang dia nggak bisa mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Seringkali mungkin kita merenung dengan apa yang kita pakai saat ini memerlukan bantuan orang lain. Seperti baju yang kita pakai, kita butuh petani yang menanam kapas. Setelah terjadi kapas, kita butuh lagi tangan-tangan ahli yang memintal kapas itu menjadi benang. Setelah benang itu terjadi, kita butuh lagi tangan-tangan yang kreatif dengan menjahit menjadi sebuah baju. Bayangin, hanya untuk pakai satu baju saja, kita membutuhkan banyak tangan-tangan di sana. Ini membuktikan bahwa ternyata hidup di dunia ini kita nggak sendiri. Dan kalaupun ada orang yang merasa sendiri, pasti dalam satu hayalan belaka dalam kehidupannya dia. Atau bisa jadi dengan berbagai macam musibah, masalah yang sering dia hadapi, dia merasa sendiri. Dan bahkan dia ingin menghilangkan kesendirian itu, dia ada di tempat yang ramai, tapi dia tetap sendiri. Inilah orang yang nggak merasakan adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat itu dia merasa sedih, merasa hampa, dan merasa kosong. Dan pada saat itulah orang gampang terpuruk dan terkapar dalam kehidupan, karena syaitan masuk membisiki dalam jiwa dia. Tapi bagi mereka yang yakin bahwa kalaupun orang lain tidak membantu dia, tapi Allah membantu dia. Tapi siapa yang membantu Allah, pasti Allah akan bantu dia. In tansurullah yang surukum. Siapa yang membantu Allah, pasti Allah akan bantu dia. Gitu Ustaz. Ini cakupan Albar mas ini. Iya deh. Tadi sih saya rencananya mau ngaji surah ke 40 ya. Ayatnya 40. Tapi karena temanya kita yang nggak sendiri, coba ada yang bacain surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat ke berapa ya? 12. Nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pegangnya pakai tangan kanan. Tuker. Mic-nya tangan kiri. Nah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiba. Wa qala Allahu inni ma'akum. Stop dulu. Coba baca rame-rame. Wa qala Allahu, ayo. Wa qala Allahu inni ma'akum. Wa qala Allahu inni ma'akum. Coba. Terus wa qala Allahu inni ma'akum.
inni ma'akum. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku bersama kalian semua. Terusin. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا Aqamallaha kalau nggak salah. Wahab, oh. وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Oke, coba baca dulu terjemahnya. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Wa qala Allahu, ayo. Inni ma'akum. Dan Allah berfirman, aku bersama kalian semua. Ya, baik, kita kembali ke tema kita tentang Allah bersama kita. Coba lihat komposisi ayatnya tadi. Syaratnya apa saja sih kalau kita mau Allah bersama kita? Ternyata syaratnya yang pertama apa? Lain aqamtumus sholata. Ya, kalau kita kemudian mau menunaikan sholat. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah, umpama ada sesuatu nih yang dirasa ya. Rasulullah bersabda ya, kalau kalian semua itu ada yang terlintas di hati, ada gelisah, ada sedih, ada sesuatu yang mengganggu, falisholli rakaatain, salatlah 2 rakaat. Memang karena Rasulullah SAW idza hazaba amrun sholat. Memang Rasulullah itu kalau lagi sedih, lagi berperkara, dia itu sholat. Nah ternyata ayatnya ketemu nih. Allah emang bersama-sama kita kalau kita mau negekin sholat. Sampai sini pemirsa, ternyata kita selama ini hidup walaupun Allah bersama kita, tapi seakan-akan Allah nggak nempel karena rundownnya salah. Kita nih selama ini sama siapa hidup? Ternyata sama manusia. Ternyata tidak sepenuhnya salah tuh kalimat itu. Coba ya, nih anak ngadu nih. Umi, besok kudu ada duit, misalkan gitu ya, 2 juta. Buat apa? Buat A, B, C, dan D. Nah yang kita ingat siapa? Yang kita ingat suami, yang ibu ingat suami. Itu tidak sepenuhnya benar, tidak juga sepenuhnya salah sih gitu. Tidak sepenuhnya benar gimana secara tauhid. Ingat Allah dulu. Apalagi sampai ingat tetangga. Ketika kita pengen bayar utang, harusnya lain aqamtumus sholata. Kalau kita sholat, maka ntar Allah bersama kita. Kita ditelepon nih, Pak Dwi, nanti jam 5 jangan kemana-mana ya, saya mau datang, tolong siapkan sejumlah uang. Nah kalau kita
tidak yakin seperti tadi kata santri ya, anytime, anywhere, satu lagi, anywhere, he come to us, dia bisa datang kepada kita, maka kita akan mencari orang lain. Begitu kita ditelepon, maka kita secepat itu pula nelpon orang lain. Bagaimana bisa nggak saya pinjam duit? Hasilnya apa? Ya namanya gue minjem, bisa ada bisa enggak. Tapi coba kita jajal, begitu ditagih sholat. Ngadu sama Allah, ya Allah sekarang jam 10, ntar mau ada yang datang jam 5. Sedang saya tidak punya duit. Bagaimana nih ya Allah? Nah, begitulah in aqamtumus sholata, Allah datang. Ketika saudara pengen mobil, yang saudara ingat siapa? Nomor satu kredit. Padahal kalau menurut ayat ini, Allah mana? Allah bersama kita. Lah Allah kan bisa memberi apa saja yang kita minta kan? Kenapa nggak minta sama Allah dulu mobil? Sholi sunnatat duha ya Allah. Lil mobil nih. Saya sholat duha. Mobil apa ya bahasa Arabnya? Sayyarah. Saya sholat duha nih, Allah saya butuh mobil. Boleh nggak gitu? Ya boleh lah. Saya ya kalau sholat hajat niatnya panjang gitu. Karena niatnya saya campur sama doa. Nih kita mau pergi nih. Umpama besok ke Kalimantan. Umpama. Terus sholat nih kita. Sholatnya begini bunyinya. Ya Allah saya mau sholat hajat nih 2 rakaat. Supaya saya selamat pergi dan pulang. Kalimantan, Jakarta. Supaya bini saya gue ngizinin. Supaya anak-anak yang saya tinggalin gak bakalan sakit. Supaya rumah yang saya tinggalin gak... Itu sholat hajat tuh niat sama doanya dicampur. Jadi panjang, boleh Ji. Ada orang bilang begini, ente sih sholat duha, jadi kok jadi pengen mobil. Ya nggak apa-apa daripada situ. Dikit-dikit ngutang, dikit-dikit ngutang. Kalau saya mah dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat. Ya Allah saya pengen mobil, sholat. Ya Allah saya pengen mobil, sholat. Ya Allah saya pengen mobil, sholat. Pengen apa lagi? Pengen rumah. La in aqamtumus sholata, kalau kalian sholat, Allah bersama kalian tuh, kata Allah nih. Kita sholat aja sama Allah, minta dikasih rumah. Ayo. Tapi karena kita pikirannya salah, yang ada di pikiran kita apa? Kalau kita nggak KPR, dari mana judulnya kita punya rumah? Ini mestinya nih pembahasan lain aqamtumus sholat aja panjang bener. Tapi kita terusin deh ya. Lain aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata. Kalau saja kalian tuh mau sholat, mau ngeluarin zakat, ya. Wa amantum birusuli wa azzartumuhum. Dan kalian mau mengimani rasul-rasulku dan mau membantu mereka. Kalau zaman sekarang kira-kira sunnah-sunnahnya dimakan deh gitu. Rasulullah nyuruh puasa Senin Kemis, pakai. Rasulullah nyuruh jangan datang ke masjid pas-pasan, supaya bisa tahiyatul masjid, supaya bisa qobliyah, supaya bisa nanti berdoa antara azan dan iqamat. Kita jabanin. Itulah barangkali pengertian kontemporer dari wa amantum birusuli wa azzartumuhum. Rasulullah mesen begitu salam-salam jangan langsung bangun. Supaya sempat zikir, supaya sempat ba'diyah, pakai wa amantum birusuli wa azzartumuhum. Terus wa aqradtumullaha qardhan hasanan. Dan kemudian kita mau sedekah. Bener loh nih kalau ini dipakai nih rundown ini nih. Hidup apa yang sulit? Nggak ada yang sulit. Ternyata nih orang yang tadi nih
4:30 nih tetap datang orang. Dan kita sudah ikhtiar nggak ada. Maka Allah akan hadir di tengah-tengah. Ketika Allah hadir di tengah-tengah, itu orang sama kita nih yang ditagih bisa jadi 2. Bisa jadi 3, bisa jadi 4, bisa jadi 5. Kemungkinan. Bawaannya nih orang udah mau marah-marah nih, udah sepet aja bawaannya nih. Kalau nggak ada nih, nggak ada ampun deh. Tapi kita udah sholat, udah doa, udah segala macam. Habis itu kan pasrah ya, tawakal kan. Datang nih orang, cukup. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana? Udah ada duit buatnya, udah ada belum? Alhamdulillah nih belum ada. Pakai alhamdulillah lo. Enggak ada pakai alhamdulillah. Ya gimana lagi? Kapan terusnya? Bisanya kapan? Ya insya Allah deh. Kapan deh? Di situ ngasihnya kapan? Besok saya balik lagi. Iya deh. Diusahain besok deh. Balik. Lalu situ bilang nih. Kok udah sholat masih tetap ditagih? Ya iya namanya gue punya utang, masa gak mau ditagih? Cuman apa? Allah kasih kita keberanian ngadepin tuh orang yang nagih. Kan gak ngawar-ngewer kemana-mana, iya kan? Kira-kira kayak begitu tuh bahasanya. Kalau kita dekat sama Allah kayak begitu. Ini penting saudara. Saudara yang punya perusahaan. Pernah nggak kira-kira begini? Kita buka ada nih perusahaan nih. Kita umumin dari meja direksi kita nih. Kepada seluruh karyawan, karyawati saya. Dari lantai yang paling atasnya sampai yang paling bawahnya. Siapa yang belum sholat duha, duha dulu kita. Yang punya gedung, Allah. Kita nyewa sama manusia, manusia juga ciptaan Allah. Nah gedung ini digoyang dikit nih, pakai goyangan 8 skala Richter, itu udah bebes. Jadi sekali lagi, saya umumkan sebagai direktur utama perusahaan saya, dari lantai atas sampai lantai bawah, sholat duha dulu. Coba, begitu kita. Kalau begitu, innallaha ma'ana. Allah akan bersama kita. Begitu jam 12 kurang 15, ada suara nih. Ting tong, misalkan ya. Atau seorang kerenan dikit lah, pakai Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman. Terus? Ya Mukmin ya. Karyawan kita tahu nih, oh Asmaul Husna udah bersuara. Itu tanda panggilan buat sholat lohor. Udah dikit lagi datang. Wah, innallaha ma'ana. Bisa jadi sebenarnya perusahaan kita dalam keadaan potensi loss, potensi merugi. Tapi indilalah di ujung bulan tiba-tiba ada sesuatu kejadian yang membuat kita masih tetap bisa gajian. Gitu.